Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, patutlah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, karunia, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Lantaran apa? Lantaran Allah sangat-sangat banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Dan salawat beserta salam tak lupa kita berikan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan kedua belah kaki kita ke tempat yang mulia ini, yang telah menggerakkan kedua belah kaki kita ke tempat yang berkah ini di dalam rangka menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, mempelajari hukum-hukum Islam, mempelajari agama Islam, yang mana menuntut ilmu ini merupakan sebuah kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita semua, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu syar'i. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Dan ketahuilah para jamaah sekalian, ketika kita duduk di majlis yang mulia ini, di rumah-rumah daripada rumah-rumah Allah, di rumah daripada rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, maka ya di sana ada sekali banyak keutamaan yang Allah berikan ya kepada kita semua, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Di dalamnya mereka membaca Al-Quran serta mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, ketentraman, yang mana ketenangan, ketentraman ini yang selalu didambakan, yang selalu diidam-idamkan oleh seluruh manusia. Maka ketika kita ingin meraih ketenangan, maka seringlah kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Dan kemudian keutamaan apa yang akan kita dapatkan? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dikelilingi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka dengan memujinya di hadapan para malaikatnya. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, demikianlah beberapa keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita sering menghadiri majlis-majlis ilmu, yang mana majlis-majlis ilmu tersebut diadakan di rumah daripada rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Kita akan lanjutkan kajian kita di dalam kitab Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah di dalam istiqamah, yang mana kitab tersebut ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang kemarin, pertemuan yang minggu yang lalu, kita telah jelaskan khutbatul ajah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Dan langsung saja kita lanjutkan muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah di dalam kitab Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah di dalam istiqamah. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah di dalam kitab 10 kaidah di dalam istiqamah, inna mawdu'a hadhihi ar-risalati 'anil istiqamati
wa huwa mawdu'un 'azimul ahammiyati jalilul qadri. Sesungguhnya tema atau pembahasan di dalam kitab ini yang berkaitan tentang istiqomah, dia adalah pembahasan yang sangat besar sekali pentingnya dan sangat agung kedudukannya. Wa haqiqun bikulli wahidin minna ayyu'na bihi wa ayyutiyahu min ihtimamihi wa inayatihi. Dan seharusnya bagi kita semua agar memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pembahasan tentang istiqamah ini. Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwasanya pembahasan tentang istiqamah ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali, sangat-sangat penting sekali untuk kita bahas. Ya, dan sudah semestinya bagi seorang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah untuk menaruh perhatian, kepada pembahasan tentang istiqomah ini. Ya, kenapa pembahasan tentang istiqomah ini menjadi pembahasan yang sangat-sangat penting sekali untuk kita bahas, yang sangat-sangat penting sekali untuk kita kaji, yang sangat-sangat penting sekali untuk kita pelajari secara mendalam. Karena kita ketahui bahwasanya kita hidup sekarang ini di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah godaan. Fitnah itu adalah ujian. Fitnah itu adalah cobaan di dalam agama kita. Baik fitnah syubhat, yakni fitnah yang berupa kerancuan pemikiran di dalam beragama, kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, ataupun fitnah syahwat. Coba kita perhatikan, kita keluar sedikit saja dari rumah kita, luar biasa sekali fitnahnya, luar biasa. Di sana fitnah bergentayangan, di sana fitnah merajalela di luar sana. Bahkan di dalam rumah kita sekalipun, di sana ada televisi, yang mana televisi tersebut menontonkan, mempertunjukkan wanita yang tidak berbusana, yang tidak mengenakan pakaian, wanita berpakaian tapi telanjang, Masya Allah, dan di dalam handphone kita, kalau kita tidak mempergunakan HP tersebut dengan kebaikan, kalau kita salah menggunakan handphone kita, maka fitnah tersebut akan menerpa diri kita. Penuh sekali dengan fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Dan itu yang telah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan 14 abad yang lalu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, inna baina yaday sa'ati fitanan ka qit'il lail muzlim. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan muncul banyak fitnah besar bagaikan malam yang gelap gulita. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, oleh karena itu
pembahasan tentang istiqamah sangatlah penting bagi seorang muslim. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ya di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk beristiqamah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul amantu billahi summa istaqim." Artinya, katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Apa sih yang dimaksud dengan istiqomah tersebut ya? Istiqomah merupakan sebuah kata dari bahasa Arab ya. Jadi istiqomah itu merupakan sebuah kata dari bahasa Arab ya, yang diambil dari kata istaqoma yastaqimu istiqomatan, yang memiliki arti al-i'tidal, yakni lurus ya. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan istiqamah itu adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Istiqamah mencakup ya, melakukan seluruh ketaatan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Dengan kata lain, yakni senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi atau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah pengertian istiqamah. Taib, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali pembacaan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala di dalam kitab Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah di dalam istiqamah. Dan beliau membawakan ayat di dalam surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-13 dan ke-14. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang-orang yang istiqamah di dalam kehidupannya, bagi para hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah di dalam kehidupan dunianya. Coba kita perhatikan pada ayat yang mulia ini, yakni di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menerangkan tentang keutamaan bagi orang-orang yang istiqamah di jalannya. Keutamaan yang pertama yang Allah jelaskan, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada
kekhawatiran atau rasa takut bagi diri-diri mereka, dan tidak ada kesedihan ya bagi diri-diri mereka, yakni kekhawatiran atau rasa takut ya yang berkaitan dengan sesuatu yang akan datang, dan kekhawatiran atau rasa takut terhadap sesuatu apa yang telah lalu. Ya, jadi mereka orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menjalani kehidupan dunia yang fana ini, mereka penuh dengan kebahagiaan. Tidak seperti orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, ya. Maka mereka hidupnya apa? Gelisah, susah ya dengan kehidupan ini, di dalam kehidupan dunia ini, ya. Meskipun ya mereka memiliki harta yang sangat banyak, meskipun mereka memiliki harta yang sangat melimpah, ya, maka ya hidup mereka gelisah lantaran mereka tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ya. Kita lihat ya, ada orang yang tidak memiliki harta yang banyak ya, dan hidupnya pun ya apa adanya, serba kecukupan. Akan tetapi mereka selalu tersenyum, mereka selalu bahagia, tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran, dan tidak ada kesedihan bagi diri mereka. Ada orang yang sebaliknya ya, punya harta yang sangat banyak, punya duit yang sangat banyak ya, namun dia selalu khawatir, namun dia selalu takut dengan bisnisnya, khawatir, takut akan hancur ya, khawatir atau takut akan ada saingannya, dan banyak kekhawatiran yang dia rasakan, padahal harta melimpah ada di tangannya. Kemudian ya banyak perkara-perkara yang telah berlalu yang membawa kesedihan bagi dirinya ya, dan ini bukanlah ciri-ciri orang yang istiqomah. Dan bagi orang-orang yang istiqamah, yang senantiasa istiqamah di jalan Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan itu semua. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran, rasa takut terhadap mereka, dan tidak ada rasa sedih bagi diri-diri mereka. Seseorang jika telah mencapai derajat istiqamah, maka dia akan bahagia. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, keutamaan selanjutnya yang akan didapatkan bagi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-14. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Dan ini adalah ganjaran yang sangat luar biasa, ganjaran yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi mereka-mereka yang istiqamah di jalannya, yaitu dijanjikan dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali pembacaan muqaddimah
yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Wa qala Allah jalla wa ala innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, mereka istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai balasan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah sekalian, perhatikanlah kembali dan renungkanlah ayat-ayat yang mulia ini yang menjelaskan kepada kita keutamaan-keutamaan yang sangat besar dari sikap istiqamah selama hidup di dunia ini, yang dimana Allah akan menghibur para hamba-hambanya yang istiqamah di jalannya ketika hidup di dunia yang fana ini. Ketika mengalami sakaratul maut, akan berpisah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhiratnya. Sebagaimana yang tercantum termaktub di dalam hadis Al-Barra bin Azib secara panjang lebar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang turunnya malaikat tersebut, turunnya malaikat pada hamba-hamba yang beriman, kepada hamba-hamba yang istiqamah di dalam hidupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan di dalam hadis Al-Barra bin Azib bahwa para malaikat tersebut turun kepada si hamba yang hendak meninggal ini dengan wajah-wajah mereka yang berseri-seri, dengan penampilan mereka yang bagus sekali. Ma'ahum al-kafan wal hanut minal jannah. Mereka membawa kain kafan, mereka membawa wangi-wangian dari surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hatta yajlisu minhu maddal basar, hingga mereka para malaikat duduk di sisi hamba itu sejarak pandangan mata, dekat dengannya. Para malaikat duduk di sekeliling hamba yang hendak meninggal ini. Inilah turunnya para malaikat untuk menghibur si hamba, dan mereka mengatakan, para malaikat mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang Allah telah janjikan untuk dirimu. Inilah perkataan dari siapa? Dari para malaikat
yang menghibur si hamba ini dalam keadaan sakaratul maut, dihibur oleh para malaikat. Kemudian di dalam hadis Al-Barra bin Azib, ya, Nabi jelaskan kembali, tidak lama setelah para malaikat duduk di sekitar hamba yang hendak meninggal ini, ya. Lalu kemudian, ya, datanglah malakul maut, malaikat kematian, yajlisu inda ra'sih, duduk di kepala hamba yang hendak meninggal ini, ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh malakul maut tersebut, malaikat kematian tersebut, ya, ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai ruh yang baik, wahai ruh yang baik, ya, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keredoannya. Maka, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang mudahnya, ya, tentang mudahnya ruh tersebut keluar dari fisik si hamba, keluar dari badan si hamba. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut? Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fissiqa, maka keluarlah ruh tersebut, yaitu mengalir, ya, maka keluarlah ruh tersebut mengalir bagaikan aliran tetesan air dari teko, ya, mengalir begitu saja. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perhatikanlah bagaimana kemudahan-kemudahan, keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba, yang mana, ya, hamba tersebut selama hidup di dunia senantiasa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar nanti kita diberikan husnul khatimah, yakni akhir kehidupan kita dengan akhir kehidupan yang baik, dan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana, ya, yang tadi, ya, barusan yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Al-Barra ibn Azib. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali pembacaan muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala di dalam kitab Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah di dalam istiqamah. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, fal istiqamatu yatarattabu 'alaiha sa'adatud dunya wal akhirah wa falahul 'abdi wa salahu amri kulli. Maka istiqamah akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka keberuntungan seorang hamba, ya, dan kebaikan hidupnya itu tergantung dengan keistiqomahannya selama hidup di dunia ini. yakni apabila dia atau si hamba ini, ya, betul-betul dia memaksimalkan dirinya untuk istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan dunia yang fana ini, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan keberuntungan di dunia sampai di akhirat. Lalu kemudian, ya, beliau mengatakan,
fahaqiqun bin nasihi li nafsihi ar-raghib fi sa'adatiha ayyu'na bil istiqamati azimal inayati ilman wa amala. Maka ya wajib bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan hidup ya, hendaknya memperhatikan masalah ini, yaitu istiqamah dengan sebenar-benar perhatian, baik secara ilmu dan amal ya, baik secara ilmu dan juga amal, yaitu ya kita ketahui terlebih dahulu ya, kita pelajari terlebih dahulu ilmunya ya, kita pelajari terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan istiqamah ya, kita pelajari terlebih dahulu ya kaidah-kaidah ya di dalam istiqamah ya, kita pelajari terlebih dahulu apa sih keutamaan-keutamaan ketika kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita pelajari terlebih dahulu juga ya tentang bagaimana ya atau kiat-kiat ya agar kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah itu kita berusaha ya, kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Kemudian beliau Syekh Abdul Razak melanjutkan perkataannya, wa thabatan ala dzalika ila mamat mustamiddan al-auna minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan hendaknya kita tetap istiqamah dalam kebaikan sampai ajal datang menjemput kita ya. Tentunya ya dengan memohon, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa tetap istiqamah di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Kemudian beliau melanjutkan perkataan beliau, wa katsiran ma taridul as'ilah minan nasi ala ahli ilmi wa tullabihi wad du'ati ila Allah azza wa jalla wal muslihina anil istiqamati wa an haqiqatiha. Dan kebanyakan ya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, baik oleh orang-orang awamnya ya, baik dari kalangan para pelajar ya, para dai ya, para ahli ilmu ya, dan orang-orang yang menginginkan kebaikan ya, ini adalah tentang istiqamah ya. Pertanyaan yang banyak sekali masuk ini tentang istiqamah. Yakni hal ini menunjukkan ya bahwa kaum muslimin mereka menginginkan masalah seperti ini. Yakni ya sikap istiqamah di dalam hidup mereka. Yakni dengan ya berbagai macam pertanyaan ya. Apakah itu yang berkaitan tentang hakikat istiqamah itu sendiri ya. Wa anil umuril mu'inati ala tsabati ala siratil mustaqim ila ghairi dzalik minas su'alat allati taridu fi hadzal bab. Dan juga ya perkara-perkara atau kiat-kiat ya yang membuat seorang tersebut bisa istiqamah di jalan yang lurus, siratal mustaqim ya. Dan ya dari pertanyaan-pertanyaan lainnya tentang istiqamah ini ya, maka inilah yang biasa kita dengar, yang biasa kita jumpai di tengah masyarakat berkenaan dengan pertanyaan kaum muslimin seputar tentang istiqamah. Seputar tentang apa? Istiqamah.
Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak. Wa qad ra'aitu annahu minal mufidi li nafsi wa li ikhwani jam'a ba'dil qawaidil muhimmah al-jami'ah fi hadzal babi. Dan sungguh aku melihat bahwasanya termasuk dari manfaat bagi diriku dan bagi saudara-saudaraku, yakni mengumpulkan sebagian kaidah-kaidah yang penting di dalam pembahasan tentang istiqamah ini. Litakuna lana diya'an wa nibrasan, sebagai pencerahan, sebagai bimbingan bagi kita semua. Ba'da mutala'atin li kalami ahli ilmi wa aqawilihim rahimahumullahu ta'ala anil istiqamati wa amma yata'allaqu biha. Setelah meneliti dan mengamati perkataan para ulama dan pendapat-pendapat mereka, semoga Allah merahmati mereka, tentang istiqamah dan dari apa-apa yang berkaitan tentang istiqamah. Wa sa'adhkuru fi hadhihi risalah 10 qawaid 'azimah fi babil istiqamah. Dan saya akan menyebutkan, ya, kata Syekh, di dalam risalah ini, di dalam kitab ini, 10 kaidah yang agung di dalam bab tentang istiqamah. Dia adalah kaidah-kaidah yang sangat penting, yang seharusnya setiap dari kita, ya, agar ya memperhatikan pembahasan tentang istiqamah ini. Wa minallahi wahdah astamiddul auna wa astamnihu at-taufiqa. Dan hanya kepada Allah saja aku memohon pertolongan, dan hanya kepada Allah saja aku meminta taufik. Demikianlah penjelasan muqaddimah yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Profesor Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan benar serta dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja kajian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah di dalam istiqamah, pada pertemuan yang akan datang pada minggu depan insyaallah. Untuk selanjutnya kita insyaallah akan membuka tanya jawab, ya. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, silahkan. Yang bisa saya jawab, ya. Yang tidak bisa saya jawab, wallahu a'lam bissawab. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.